Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat di mana saja. Kali ini kita bertemu kembali di channel PBG Kudus TV dalam program Belajar Bersama PBG Kudus bersama saya, Bapak Eko Nurbudi. Tema pembelajaran kita kali ini adalah menikmati novel dengan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang novel sejarah, bukan? Novel sejarah tentunya lebih mudah karena ceritanya didasarkan pada latar sejarah dan kalian sedikit banyak telah mengenalinya. Sekarang kalian akan menikmati novel lebih luas lagi karena novelnya bersifat umum. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas: 1. Menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang kedua, menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Sebagai karangan fiksi, novel tidak lepas dari imajinasi pengarang. Seringkali pengarang memasukkan pengalaman, pengetahuan, hingga pandangan hidupnya dalam sebuah novel. Jadi, novel tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan pengarangnya. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Masih ingat dengan novel ini? Novel ini berjudul Siti Nurbaya karya Marah Rusli, dan satunya lagi berjudul Salah Haswan karya Abdul Muiz. Nah, diperlukan keseriusan dan penafsiran yang mendalam jika membaca novel ini. Karena novel ini termasuk novel serius, menampilkan kehidupan yang sangat kompleks, sosial, maut, ketuhanan, ketakutan, cemas, dan sebagainya. Sangat kompleks. Selanjutnya perhatikan novel ini. Dan novel ini berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, Harimau karya Muhtar Lubis, kemudian Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini termasuk novel populer. Masalah yang dikemukakan singkat dan bersifat sementara, seolah-olah mengejar selera pembaca dan jalan ceritanya sederhana. Novel manakah yang pernah kalian baca, anak-anakku? Apa yang kalian dapatkan setelah membaca novel tersebut? Jika kita cermati, novel-novel tersebut menceritakan kehidupan yang ada kaitannya dengan latar sosial budaya pengarangnya. Pengarang sering memasukkan pandangan dalam novel yang dibuatnya. Pandangan hidup pengarang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kegemaran, tradisi, dan wawasan seninya. Menafsirkan pandangan penulis berarti kalian harus mencari latar belakang pengarangnya. Setelah itu, kalian akan mengaitkan latar belakang pengarang dengan isi novel yang dibuatnya. Agar mudah langkah kalian menafsirkan pandangan pengarang, ikuti langkah berikut ini. Ya, kalian perhatikan yang pertama, membaca novel dengan seksama. Langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai-nilai kehidupan. Langkah yang ketiga, menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai itu dengan mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Jika kalian membaca salah satu novel tersebut, novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari misalnya, anak-anakku akan menemukan nilai-nilai sosial budaya yang dialami oleh pengarang dalam kehidupannya. Nilai-nilai sosial budaya didasari dari lingkungan pengarang yang lahir dan tinggal di daerah tersebut. Baiklah, kita kenali bentuk-bentuk nilai-nilai apa saja yang biasanya dimunculkan. Nah, yang pertama, nilai sosial. Di situ memuat tentang nilai yang dilihat dari sudut pandang hubungan dengan manusia atau masyarakat. Yang kedua, nilai agama adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang seseorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhannya. Yang ketiga, ada nilai moral, nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah, tata krama, sopan santun, dan sebagainya. Yang keempat, nilai budaya
adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya bisa kalian lihat nilai ekonomi, menggambarkan kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian, misalnya bercocok tanam, berdagang, dan sebagainya. Berikutnya nilai pendidikan, merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Perhatikan contoh berikut ini. Jim Brown adalah seorang yang membuat kami takjub dengan 3 macam keheranan. Pertama, kami heran karena kalau mengaji ia selalu diantar oleh seorang pendeta. Sebetulnya beliau adalah seorang pastor karena beliau orang Katolik. Tapi kami memanggilnya pendeta Giovanni. Rupanya setelah sebatang kara seperti arai, ia menjadi anak asuh sang pendeta. Namun pendeta berdarah Italia itu tak sedikit pun bermaksud mengonversi keyakinan Jim Brown. Beliau malah tak pernah telat jika mengantarkan Jim Brown mengaji ke masjid. Nah, nilai apakah yang terdapat dalam kutipan novel di atas? Ayo, siapa bisa menjawab? Iya, benar. Ada 2 nilai kehidupan yang ditampilkan dalam cuplikan di atas, yaitu yang pertama, yaitu nilai religius atau nilai agama. Dilihat dari tokoh siapa? Yaitu dari tokoh Jim Brown. Dan yang kedua yaitu nilai sosial. Dilihat dari siapa? Tokoh dari pendeta. Jelas ya anak-anak hebat? Pandangan pengarangnya bagaimana? Pandangan pengarangnya, pengarang menghadirkan tokoh Jim Brown dalam novel Sang Pemimpi, mencerminkan tokoh yang taat beragama dengan mengaji setiap harinya. Walaupun dia hidup di lingkungan agama yang berbeda, yaitu agama Katolik. Kemudian pengarang juga menghadirkan cerminan toleransi dan jiwa melalui tokoh pendeta. Perhatikan contoh yang berikutnya. Sinopsis Ronggeng Dukuh Paruk. Saya bacakan ya anak-anak hebat. Sejak Serintil yang belia dinobatkan menjadi ronggeng baru di Dukuh Paruk untuk menggantikan ronggeng terakhir yang mati 12 tahun yang lalu. Semangat kehidupan di Dukuh Paruk kembali menggeliat. Bagi pedukuhan yang kecil, miskin, terpencil, namun bersahaja itu, ronggeng adalah perlambang kehidupan. Tanpa adanya seorang ronggeng, dukuh itu akan kehilangan jati diri. Serintil menjadi tokoh yang amat terkenal dan digandrungi karena cantik dan menggoda. Semua ingin berjoget dan tidur bersama ronggeng itu. Dari kawula biasa hingga pejabat-pejabat desa, bahkan hingga pejabat kabupaten. Namun, malapetaka politik tahun 1965 membuat Dukuh Paruk hancur, baik secara fisik maupun mental. Karena kebodohan mereka tentang politik, mereka terseret arus konflik dan divonis sebagai manusia-manusia pengkhianat negara. Pedukuhan itu dibakar dan ronggeng beserta para penabuh calung ditahan oleh tentara. Hanya saja karena kecantikannya, Serintil tidak diperlakukan semena-mena oleh para penguasa penjara tahanan politik. Pengalaman pahit yang dialaminya sebagai tahanan politik membuat Serintil sadar akan berkarya sebagai manusia. Setelah bebas, ia berniat memperbaiki citra dirinya dengan tak lagi melayani lelaki manapun dan menjadi wanita sumahan. Ketika teman masa kecilnya Rasus muncul kembali dalam kehidupannya, sepercik harapan pun muncul. Akan tetapi ternyata Serintil kembali terhempas. Kali ini bahkan membuat jiwanya hancur. Nah, nilai apakah yang terdapat dalam kutipan novel di atas? Ayo, siapa bisa menjawab?
Ya, ada beberapa nilai kehidupan ditampilkan dalam cuplikan di atas. Yang pertama yaitu nilai sosial. Percaya terhadap kekeramatan makam, percaya mistis, dan seterusnya. Kemudian nilai keagamaan, masih belum percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada nilai budaya, masih melestarikan kebudayaan leluhur. Pandangan pengarangnya bagaimana? Novel Ronggeng Dukuh Paruk merupakan rekaman kehidupan dan adat kebiasaan masyarakat Dukuh Paruk. Pengarang menampilkan Dukuh Paruk dalam cerita itu adalah sebuah desa yang terpencil di Jawa, sangat miskin dan terbelakang, baik kehidupan ekonomi, budaya maupun pendidikannya. Gambaran kemelaratan di desa Dukuh Paruk itu terpelihara secara lestari karena kebodohan dan kemalasan penghuninya. Nah, demikian video kali ini. Agar lebih jelas lagi, kalian bisa berlatih menemukan pandangan pengarang dan cara membaca novelnya secara langsung ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk anak-anakku yang hebat semuanya. Salam literasi bersama saya Eko Nurbudi dalam program Belajar Bersama PBG Kudus. Belajar tanpa batas, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.